di sini saya juga akan perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1 dan sekaligus pembagian materi-materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Francisca Imresa Sapene sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua Katarina Lela sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga Fatimah Tujahra sebagai pemateri yang ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Problematika Pembelajaran IPAS di kelas 3 SDN 08 Sungai Raya. Berikut materi yang akan disampaikan. Yang pertama, permasalahan guru terhadap mata pelajaran IPAS di kelas 3. Permasalahan yang dihadapi oleh guru di pembelajaran IPAS kelas 3 yang pertama, kurangnya interaksi guru dan siswa, dan yang kedua, metode pembelajaran yang kurang variasi, dan yang ketiga, kurangnya memahami karakteristik siswa, dan yang keempat, persiapan yang kurang sempurna, dan yang kelima, kurangnya saran dan prasarana. Selanjutnya, penyebab yang pertama, kebosanan siswa dalam belajar. Siswa merasa bosan saat belajar karena guru menggunakan metode ceramah. Hal tersebut membuat siswa merasa suntuk dan tidak fokus saat belajar. Dan yang kedua, minat berdasarkan hasil observasi. Kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPAS. Terdapat siswa yang sulit sekali memahami materi pembelajaran. Dan yang ketiga, motivasi. Motivasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran IPAS berbeda-beda. Dilihat dari tujuan dan ketekunan siswa. Siswa yang sulit dalam belajar disebabkan oleh motivasi belajar IPA yang rendah. Dan yang keempat, sikap terhadap pembelajaran. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ini juga disebabkan sikapnya saat belajar. Berdasarkan hasil observasi, kurangnya sikap siswa untuk fokus terhadap penjelasan guru, melainkan siswa tersebut sering mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, rasa percaya diri. Hasil observasi, siswa kurangnya percaya diri dan penyebab hasil belajar yang rendah dan kesulitan belajar. Siswa kurang percaya diri dengan hasil kerjanya, yang menyebabkan siswa itu menyontek ke temannya. Hal itu yang membuat siswa sulit dalam belajar dan kurangnya kepercayaan diri. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, yaitu kebiasaan belajar siswa. Kebiasaan belajar siswa juga menyebabkan kesulitan dalam belajar karena siswa tidak terbiasa belajar di rumah. Siswa hanya belajar saat di sekolah saja. Hal itu membuat siswa sulit dalam belajar dan hasil belajar yang rendah karena ia tidak mengulangi pembelajaran di sekolah dan diulangi di rumah. Baiklah, sekian pemateri yang pertama. Dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Katarina Lela. Bagi Katarina Lela, saya persilakan. Selanjutnya ada permasalahan guru dalam mengajar kelas 3 pada mata pelajaran IPAS di SDN 08 Sungai Raya. Hasil wawancara kelompok kami mengatakan bahwa permasalahan itu bukan hanya siswa, tapi juga ada di guru. Nah, permasalahan di guru ini dalam mengajar IPAS di kelas 3 ada 4 permasalahan, yaitu adalah kurangnya interaksi siswa dan guru, kemudian ada metode pembelajaran yang kurang bervariasi, kemudian ada kendala dalam mengatasi karakteristik siswa, dan terakhir adalah persiapan guru yang kurang matang. Nah, kurangnya interaksi siswa dan guru ini dalam pembelajaran menyebabkan kurangnya interaksi, di mana interaksi siswa dan guru itu kurang dalam membangun ikatan dengan murid. Nah, yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kurangnya guru dalam kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Seakan-akan guru itu lebih monoton di buku. Nah, yaitu membuat siswa itu merasa bosan saat penjelasan mata pelajaran. Kemudian ada kendala karakteristik. Nah, guru itu tidak bisa membedakan karakteristik siswanya di dalam kelasnya, tidak bisa membedakan. Nah, itu yang membuat guru sulit mengetahui karakteristik masing-masing. Kemudian ada persiapan yang kurang sempurna, membawa guru ini kurang terhadap mata pelajaran IPAS yang menyebabkan guru kurang sempurna dalam mengajar. Nah, sekarang ada cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang tadinya permasalahan, dan sekarang jadi menjadi solusi. Cara mengatasi
susunan board. Yang pertama dari siswa. Di sini ada beberapa hal cara mengatasi permasalahan siswa yang dijelaskan di awal. Pertama ada kebosanan siswa. Dalam mengatasi kebosanan siswa ini, guru bisa mengajak siswa bermain di luar kelas, di lingkungan kelas, yaitu dengan metode belajar sambil bermain. Nah, kemudian itu minat belajar. Nah, guru harus memahami minat belajar siswa karena sangat penting untuk memilih sesuatu yang diminati agar siswa itu belajar terasa lebih menyenangkan. Kemudian ada motivasi belajar siswa. Guru memberi motivasi kepada siswa sehingga menambah minat belajar siswa kepada siswa pembelajaran yang akan dipelajari sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu siswa kepada pelajaran yang akan diajari oleh guru. Kemudian adalah sikap terhadap pembelajaran. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil, yaitu dengan kelompok berdiskusi yang dimana beberapa kelompok itu siswanya akan aktif dalam bertanya, menjawab, dan memahami mata pelajaran. Kemudian ada rasa percaya diri. Nah, gimana caranya guru untuk membangun rasa percaya diri siswa? Yaitu dengan memberikan apresiasi dengan tepukan tangan atau dengan beri bintang gitu pada namanya. Kemudian ada kebiasaan belajarnya. Kebiasaan belajar ini kan biasanya sering ada di rumah dan di sekolah. Nah, guru membuat jadwal belajar dan pelaksanaan sehingga siswa dapat rajin membaca buku-buku pembelajaran dan membuat catatan kecil pembelajaran secara teratur. Yang dimana ini bisa jadi konsentrasi kepada guru terkait pengerjaan tugasnya. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa yang menjawab, atau siswa yang bertanya, guru yang menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Metode pembelajaran eksperimen. Metode ini bukan sekedar metode pengajaran, tetapi juga merupakan satu metode berpikir. Sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lain, dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penelitian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu memberikan apresiasi kepada siswa. Sehingga memberikan apresiasi kepada siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik, bertanya rajin, dan hal-hal positif lainnya. Bentuk apresiasi jangan hanya sebatas nilai bagus atau hadiah, biasa juga pujian kepada siswa tersebut akan merasa dihargai dan tentunya akan meningkatkan minat belajarnya. Guru harus memahami karakteristik siswa, karena guru tidak hanya memberikan penjelasan verbal, tetapi juga mengungkapkan secara visual dan mengkondisikan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang akan diceritakan. Hal tersebut menjadikan siswa tidak hanya tahu, tetapi juga paham dan biasa dalam melakukan proses pembelajaran. Guru harus lebih menguasai dan memahami pembelajaran yang akan diajarkan atau diberikan kepada siswa agar tidak menjadi kesulitan atau masalah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan. IPA merupakan program untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai ilmiah pada siswa serta salah satu mata pelajaran yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif. Penyebab pembelajaran IPA di kelas 6 mempunyai dua faktor, yaitu eksternal dan internal, yang menyebabkan siswa sulit dalam belajar dan mempunyai hasil belajar yang rendah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara permasalahan terhadap siswa, dikarenakan sulit dalam belajar dan